Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Aulia Lukman, NIM 290215907. Jurusan Akuntansi Reguler Plus, dosen pembimbing Ibu Ade Purna Darmayanti. Artikel yang kita bahas kali ini yaitu etika yang dilanggar oleh PT Garuda Indonesia. Kasus PT Garuda Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun buku 2018. Pelanggaran ini menyeret direksi dan komisaris Garuda Indonesia, akuntan publik serta kantor akuntan publik atau KAP, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK Fachri Hilmi menjelaskan pelanggaran yang ditemukan regulator ada beberapa hal. Pertama, dalam melaporkan keuangan tersebut menyebutkan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan PT Mahatta Aeroteknologi atau Mahatta senilai 230 juta US dollar atau setara dengan 3, triliun. Dana tersebut masih bersifat piutang, tapi sudah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada 2018, maskapai BUM meraih laba bersih senilai 5 juta US dollar. Perusahaan Garuda Indonesia mencatat kerugian sebesar 213 juta US dollar di tahun 2017, berubah menjadi laba 5 juta US dollar pada tahun 2018. Pelanggaran kedua, kata Fachri, laporan tahunan maskapai penerbangan ini tidak menjelaskan alasan kenapa dua komisioner Garuda, yaitu Chairil Tanjung dan Doni Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan tersebut, sehingga hal ini dianggap telah melanggar aturan OJK. Perusahaan Garuda tidak ditandatangani ini laporan keuangan ini, tapi justru tidak dimuat dalam penjelasan laporan tahunan dan tidak dijelaskan pelaksanaannya, sehingga itu melanggar peraturan OJK. Atas hal itu, Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasal untuk menjadi acuan dan pegangan untuk bekerja. Jadi di situasi win-win, dalam artian mereka akan terus meningkatkan kualitas profesinya karena mematuhi standar audit maupun kode etik, kata dia. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Garuda bersalah ihwal penyajian laporan keuangan tahun per 31 Desember 2018. Hal itu diputuskan setelah OJK melakukan pemeriksaan terhadap penyajian laporan keuangan tersebut dan berkoordinasi dengan jumlah pihak, antara lain Kementerian Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia. Dari pemeriksaan itu, Garuda Indonesia dianggapkan bersalah. Karena itu kami memberikan sanksi dan perintah tertulis, ujar Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK Fachri Hilmi di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 28 Juni 2019. Ini bukan malah mengelabui banyak orang dengan cara seperti ini. Sebagai akuntan publik seharusnya lebih berani dalam mengambil opini, karena sejatinya seorang akuntan publik independen itu berdiri sendiri tanpa harus ada terpengaruh dari orang lain. Dan sebagai akuntan dan manajemen, perusahaan harus berbuat sesuai dengan kode etik yang sudah disepakati. Jangan takut mengambil tindakan. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM, Peraturan Pabepam dan LK Nomor V111J7 tentang penyediaan dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik.
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK. 8. Tentang penentuan apakah suatu penyajian mengandung sewa dan menyatakan standar akuntansi keuangan PSAK. 30. Tentang sewa. Teori etika yang dilanggar terdiri dari 6 teori, yaitu teori egoisme, teori utilitarisme, teori hak, teori deontologi, teori utama, dan teori teonom. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia sudah melanggar 6 teori etika. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto ingin agar kasus manipulasi akuntansi yang terjadi dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia tidak terulang lagi. Pertama, kata dia, Kemenku terus mendorong dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap profesi keuangan seperti kantor akuntan publik, penilai akuntan publik, dan sebagainya. Sehingga lesson learned dari KAP yang kita melihat ada yang memberikan sanksi karena tidak melaksanakan standar audit dan melaksanakan standar audit, tidak mematuhi kode etik, itu akan menjadi lesson learned bagi KAP lain untuk bekerja memenuhi standar terbaik dan kode etik yang berlaku, ujar Hadianto di kantornya. Artinya, kata dia, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, dan regulasi. Di sisi lain, KAP juga harus melihat peran pemerintah konsisten menerapkan berbagai standar kode etik yang ada untuk menjadi acuan dan pegangan untuk bekerja. Jadi, di situasi win-win, dalam artian mereka akan terus meningkatkan kualitas profesinya karena mematuhi standar audit maupun kode etik, kata dia. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Garuda bersalah ihwal penyajian laporan keuangan tahun